Oke, Oke, udah record ya. Mungkin sudah bisa saya ulang lagi materinya tadi. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi yang pertama kita butuh kebutuhan daripada toolsnya. Yang pertama kita butuh firmware. Jadi ini bisa pakai firmware, ini bisa pakai VirtualBox ya. Jadi kalau saya sendiri itu bebas, teman-teman mau menggunakan apa gitu kan. Jadi dengan firmware atau VirtualBox ini memungkinkan kita untuk menjalankan beberapa sistem operasi sekaligus gitu kan. Misalkan kita pengen jalankan kali Linux dan Windows secara bersamaan, itu kita bisa menggunakan bantuan dari firmware atau VirtualBox. Kemudian kita butuh sistem operasi untuk melakukan pentest ya atau ethical hackingnya. Jadi di sini kita nanti pakai kali Linux ya yang umum gitu. Kemudian kalau teman-teman juga pakai Parrot boleh. Kemudian untuk targetnya sendiri itu nanti bisa pakai Metasploitable 2 atau Metasploitable 3 atau bisa juga beberapa sistem operasi Windows gitu kan. Kemudian ini requirement skillnya teman-teman harus punya pemahaman terkait dasar-dasar komputer lah ya. Ini saya tambahkan. Kemudian terkait bagaimana mengoperasikan Linux ya. Apalagi kalau teman-teman di TKJ itu kan sudah pada sering lah otak-atik Linux ya, bikin server gitu kan, bikin layanan mail server, bikin web server, bikin apa namanya simulasi jaringan ya, pakai Kisco, pakai Tracer, pakai apa namanya. Jadi kalau menurut saya teman-teman sudah tuntas lah di sini ya, di terkait bagaimana mengoperasikan sistem operasi Linux. Begitupun juga dengan jaringan komputer ya, teman-teman kan sudah. Apalagi TKJ kan, teknik komputer dan jaringan. Nah, ini ilmu jaringannya ini harus harus inilah kuat gitu kan, karena kita nanti akan banyak apa banyak berhubungan dengan jaringan komputer gitu. Bagaimana melakukan attacking terhadap suatu jaringan ya, ya dan lain sebagainya gitu kan. Dan yang keempat, teman-teman juga punya pemahaman tentang security gitu, punya dasar-dasar security, dasar-dasar security gitu. Paham seperti apa kerja daripada apa tadi ya, firewall tadi ya. Firewall kemudian seperti apa itu apa namanya? eh Seperti apa itu misalkan penggunaan IP table, kemudian seperti apa itu penggunaan daripada tools-tools ya, tools-tools untuk melakukan hacking dan defense-nya ya dan lain sebagainya seperti itu. Jadi ini merupakan beberapa requirement lah yang harus kita miliki gitu di dalam belajar ethical hacking gitu. Kita punya pemahaman tentang fundamental ilmu komputer, kemudian kita punya pemahaman tentang sistem operasi Linux, jaringan komputer, dasar-dasar security. Jadi menurut saya itu keempat fundamental ilmu lah yang perlu kita tahu untuk mendukung dalam kegiatan kita di training security ini seperti itu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi ya teman-teman, silakan. Kalau ada pertanyaan boleh di raise hand ya. Eh, nah, oke, enggak ada ya, enggak ada pertanyaan. Jadi kalau begitu kita masuk ke setup labnya gitu, setup labnya. Jadi hal yang perlu kita lakukan terlebih dahulu, kita harus punya labnya gitu, karena kan gimana mau belajar hacking gitu kalau kita enggak punya wadahnya kan, kita enggak punya wadahnya. Jadi kita harus buat dulu wadahnya, kemudian nanti kita bisa latihan di sana gitu terkait bagaimana melakukan hacking, bagaimana melakukan defense-nya, bagaimana mengimplementasi daripada tools-tools hacking gitu kan. Nah, jadi untuk labnya sendiri tadi saya sudah sampaikan kita butuh firmware. Jadi kita langsung download saja gitu kan. Nah, jadi saya stop screen dulu. Jadi kita mulai dari dasar dari
tahap instalasi daripada setiap kebutuhannya ya, mulai dari install firmware-nya ya. Jadi kita buka dulu firmware-nya kan. Jadi teman-teman bisa tulis di Google ya. Jadi jadi teman-teman di Google cukup tulis apa namanya firmware gitu. Firmware ini. Jadi teman-teman bisa pakai firmware atau menggunakan VirtualBox gitu. Jadi ini bebas sih menurut saya. Teman-teman mau pakai yang mana. Terus teman-teman itu nyamannya ya dengan yang mana gitu kan. Jadi kalau saya sendiri saya nak pakai firmware gitu. Ah, atau bisa tulis langsung tulis spesifik saja free download firmware. Kalau nggak salah sekarang yang versi 16 ini. Ada yang versi 16-nya, kemudian ada yang versi 17-nya. Jadi kita bisa download firmware-nya. Jadi ini trial ya, 30 hari. Misalkan kalau teman-teman mau diseriusi gitu kan, mau yang profesional, itu bisa beli gitu. Ini yang versi trial. Kalau kalau VirtualBox kalau nggak salah free dia. Tapi kalau yang firmware dia itu free, tapi trial gitu. Penggunaan selama kurang lebih sekitar inilah 1 bulan gitu kan. Nah, terus kemudian kita download yang Workstation Pro for Windows gitu kan, kita download gitu. Kita download dulu untuk firmware-nya, kemudian kita download juga untuk apa namanya Kali Linux-nya ya, untuk dan yang terakhir nanti kita download Metasploitable-nya gitu kan. Sebentar ini loading ini. Jadi ukurannya itu kurang lebih sekitar 600 mega ya. 600 mega, kurang lebih sekitar 600 mega. Jadi Anda download dulu sampai selesai, kemudian kita install. Setelah kita install firmware, kita mulai install untuk Kali Linux dan Metasploitable-nya gitu kan. Nah itu. Tapi saya stop karena saya sudah download. Tapi kalau teman-teman yang belum punya, silakan di-download sampai selesai gitu kan. Jadi kalau saya sudah punya, jadi saya tidak perlu download. Jadi saya tunjukkan saja cara-caranya ya. Jadi di sini saya sudah terinstall juga firmware. Kemudian setelah Anda selesai mendownload daripada firmware-nya, Anda bisa download apa namanya untuk Kali Linux-nya gitu kan. Kali Linux gitu kan. Anda bisa tulis free download. Oh ini saya tuliskan dulu itu link downloadnya tadi ya. Sebentar. Supaya teman-teman ini saya tulis di notepad gitu kan, biar biar teman-teman nanti bisa apa namanya download masing-masing. Nah saya kirim link downloadnya di chatting ya. Saya kirim link download di situ untuk firmware-nya. Anda bisa download yang versi 17 ya. Nah kemudian Anda bisa juga download untuk Kali Linux ya. Jadi Anda cukup tulis saja di eh, Google ya, di pencarian Google free download Kali Linux gitu kan. Kali Linux. Free download Kali Linux. Nah, ini sudah ada situsnya Get Kali gitu kan. Nah, Get Kali gitu. Nah, ini yang pengen saya jelasin ke teman-teman kan. Nanti kalau download Kali Linux itu kan nanti ada dua kan. Ada yang versi installer dan ada yang virtual machine ya. Jadi kalau yang versi installer ini artinya kita native begitu, native. Artinya kita install gitu ke dalam perangkatnya kita. Ada step by step cara instalasinya mulai dari bikin partisi, alokasi apa namanya? Alokasi virtual memory, alokasi ukuran disknya yang nanti akan kita instalkan kali Linux. Nah, kita bisa pakai yang versi installer gitu. Tapi kalau
mau yang cepatnya, kita bisa menggunakan virtual machine gitu kan. Jadi kan tadi kita sudah download firmware kan. Setelah download firmware, nah kita cukup panggil virtual machine dari Kali Linux-nya gitu. Jadi kita nggak perlu install, kita nggak perlu install lagi. Kita cukup pakai virtual machine dari Kali Linux dan secara otomatis nanti kita bisa menjalankan Kali Linux tersebut itu secara virtual gitu kan. Gitu. Jadi teman-teman bisa download. Tapi ini saya kasih apa ya, bebas ya teman-teman mau pakai yang image atau mau pakai yang virtual gitu kan. Jadi kalau saya sendiri saya pakai yang virtual. Tapi kalau teman-teman mau install native secara native di dalam perangkat komputer, itu bisa pakai yang image-nya gitu. Ini biasa formatnya pakai ISO ya, ISO image gitu kan. Harus harus di apa namanya? Harus dibuat dulu di dalam USB, kemudian dibuat bootable-nya lah istilahnya, dibuat semacam bootable-nya, kemudian diinstal gitu di dalam perangkat komputer. Sedangkan kalau di dalam virtual machine, kita harus punya firmware atau VirtualBox dulu terinstall di dalam perangkat komputer kita gitu kan. Jadi kalau saya menyarankan teman-teman yang misalkan spek komputernya ndak kuat ya, Anda bisa pakai yang installer gitu. Tapi kalau spek perangkat komputer Anda mendukung, misalkan punya RAM 8 GB, kemudian media penyimpanannya juga besar, apalagi perangkat komputer saat ini kan punya spek-spek yang tinggi-tinggi lah kalau menurut saya. Jadi kalau saya sendiri merekomendasikan Anda pakai virtual gitu kan. Tapi kalau perangkat komputer yang tidak bisa menjalankan beberapa sistem operasi sekaligus, Anda bisa pakai yang installernya gitu kan. Jadi diinstal gitu. Jadi bisa jadi single operating system. Tapi kalau mau dijalankan sekaligus, misalkan dijalankan langsung dua atau tiga sistem operasi, Anda bisa pakai yang virtual machine gitu kan. Saya pakai yang virtual machine ini, saya download kan. Terus kemudian kan nanti dia minta mau yang berapa ini, yang 32 atau yang 64 bit. Nah, kalau saya pakai yang 64 bit. Nah, saya pakai yang eh, virtual, kemudian saya download ini. Download. Nanti dia akan download itu. Jadi namanya Kali Linux 2023.1 VMware gitu. Jadi ada kata-kata VMware itu di belakangnya. Ada kata-kata VMware di belakangnya. Artinya sistem operasinya itu virtual gitu. Virtual. Bisa kita langsung panggil gitu ke dalam virtual mesinnya seperti itu. Kemudian ini saya tuliskan dulu ya teman-teman tadi untuk eh, sebentar saya kirim ke chatting. Ini untuk Kali Linux ya, virtual machine. Nah, ini saya kirim di chatting. Kemudian saya kirimkan juga untuk Metasploitable. Jadi ini Kali Linux yang kita gunakan buat melakukan hacking, dan Metasploitable itu nanti kita gunakan sebagai target. Nah, Metasploitable nih, kita bisa pakai Metasploitable 2 atau pakai Metasploitable 3 gitu kan. Jadi kita coba-coba saja semua kan gitu kan, hanya dia sebagai target gitu kan. Dia sebagai target. Nah, kita download itu Metasploitable, download. Ah, nih terdownload lagi kan. Jadi ada tiga ya. Ada firmware, ada Kali Linux, dan ada Metasploitable gitu kan. Ah, saya kirim dulu untuk link dari Metasploitable-nya sebentar. Ini. Ini target. Gitu. Jadi VMware itu nanti kita menjalankan dua sistem operasi ini gitu. Kita jalankan Kali Linux, kemudian kita jalankan juga komputer targetnya dan dijalankan secara bersamaan gitu. Jadi kita enggak apa namanya, kita simulasi hackingnya bisa dilakukan secara virtual gitu. Tapi kalau teman-teman keterbatasan perangkat itu bisa
pakai dua komputer dihubungkan pakai kabel UTP gitu kan. Istilahnya apa namanya? Jaringannya peer to peer gitu kan. Jaringannya peer to peer gitu. Ah, tapi kalau perangkat Anda mendukung, saya sarankan divirtualkan aja gitu biar biar lebih mudah gitu kan. Jadi kita download dulu ini. Kita download dulu. Kita download dulu sampai selesai. Kemudian nanti kita tinggal lakukan setup gitu kan. Gitu. Teman-teman ini sudah atau mungkin teman-teman sudah punya ini untuk OS-nya ini sudah punya apa gimana? Kalau sudah punya kita bisa langsung. Belum. Oh belum, oke. Kalau begitu silakan baru kali, oke. Berarti yang Metasploitable belum ada ya. Jadi bolehlah dituntaskan dulu untuk Kali Linux dan Metasploitable-nya ini sambil menunggu download selesai kita bisa materi gitu kan. Kita tuntaskan dulu untuk download daripada ininya kan ke kedua operating system tersebut gitu. Kalau firmware gimana? Sudah terinstall apa belum di komputernya teman-teman? Firmware. Kalau firmware gimana? Mungkin ada firmware atau VirtualBox mungkin. Oh, belum ya, ya. Ya, diinstal dulu virtual. Jadi yang diinstal virtual mesinnya dulu diinstal. Kemudian setelah install virtual mesin, baru kita install kedua sistem operasi tersebut gitu. Jadi saya bisa tunjukkan untuk cara-cara instalasi dari virtual mesinnya ya. Jadi saya bisa tunjukkan langkah-langkah untuk instalasi virtual mesinnya. Sebentar, sepertinya saya sudah download ini virtual mesin. Jadi saya bisa langsung tunjukkan saja ya terkait cara instalasi dari virtual mesinnya ini ya. Oke. Jadi cukup besar ya ukurannya ini virtual mesin kurang lebih sekitar 600 mega dia ya, 600 mega itu. Eh, eh, Namanya VMware Workstation ya, VMware Workstation. Sebentar, kita cari dulu apps-nya. Jadi atau ada mungkin yang sudah selesai download ada yang sudah selesai download untuk VMware-nya. Oh, ya, boleh. Mungkin bisa di share screen gitu, biar saya bisa lihat itu. Biar bisa ditunjukkan sama teman-teman yang lain juga. Bisa share screen enggak? Untuk langkah-langkah instalasi VMware-nya itu. Oke ya, betul ya. Jadi ini tinggal next-next saja sih sebenarnya. Coba back dulu, Mas. Coba back dulu. Ah. Jadi install firmware itu tinggal next-next lah. Jadi nanti hasil akhirnya nanti seperti ini. Sebentar saya bukakan firmware-nya. Jadi hasil akhirnya nanti seperti ini ya. Eh, VMware, nanti Anda tulis VMware. Nah, nanti ada di situ VMware Workstation Pro namanya.